Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Safarianto. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 67 Jakarta. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Bas 3 tahun 2025 di LPTQ Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini saya melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran untuk di kelas 10.1 dengan materi cabang-cabang keimanan Syu'abul Iman. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Ya, Bapak pengen kalian agak semangat lagi. Alhamdulillah, luar biasa, semangat selalu, Allahu Akbar. Bisa? Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat selalu, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, anak sekalian, Bapak ingin mengecek dulu nih ke kondisi kalian, kesiapan belajar kalian hari ini. Coba kalian berdiri semua. Ya, berdiri dulu. Yang ada sampah di bawah meja tolong diambil dulu. Ya, baju mohon dirapikan, yang belum rapi tolong dirapikan semuanya. Sudah? Itu masih ada sampah di bawah. Silakan diambil. Ya. Itu ata plastik hitam. Itu plastik hitam ata. Sudah? Ya, dibuang. Ata. Ya, sudah? Baik. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar aktivitas pada kegiatan pembelajaran kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas maju ke depan. Memimpin doa. Bersiap. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil
الإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ketua kelas dan semua anak-anakku yang alhamdulillah semoga doa yang kita panjatkan diberikan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala keinginan kita, hajat kita dan terutama kebahagiaan cita-cita kita semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua berdiri, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Ada berapa orang yang hadir? Satu orang. Siapa namanya, Nak? Nindi, ya. Nindi yang nggak hadir ya. Oke, baik, nanti Bapak catat dalam absen. Bab 2 akan saya sampaikan, yaitu dengan judul Memahami Hakikat dan Mewujudkan Ketauhidan dan Syu'abul Iman. Cabang-cabang keimanan. Baik, di sini ada sebuah gambar. Bagaimana perasaan kalian melihat tindakan tersebut? Coba, siapa yang mau menjawab? Bagaimana perasaan kalian melihat tindakan tersebut? Perasaannya bangga, Pak. Bangga. Yang pertama, bangga kenapa di sini? Bangga karena mungkin komunitas tersebut berhasil membahagiakan orang-orang daerah tersebut, Pak. Bagus. Coba, siapa lagi selain itu? Ayo. Ada lagi selain teman yang tadi? Silakan. Dari 77 cabang, silakan. Kebersihan, boleh masuk dari kategori cabang keimanan. Oke, apa lagi? Siapa lagi? Yang kedua, ya bayangkan kamu sedang makan, lalu ada temanmu yang belum makan. Cabang keimanan apa yang kamu tunjukkan saat itu? Ya, silakan, Nak. Jadi cabang keimanannya itu bisa kayak pas lagi
makan, ada yang nggak bawa makan, kita kayak bagi mereka makanan juga. Jadi mereka juga bisa makan. Terus kayak itu masuknya cabang keimanan yang berbagi gitu, Pak. Berbagi. Oke, baik. Di sini Bapak juga memberikan contoh tanggapan kalian dari video ini. Cabang apakah iman yang mereka langgar? Ya. Ya. Baik. Cabang apa yang dia langgar? Ya. Si ibu ini apa dianggap sebagai wali. Ayo, apa cabang apa yang mereka langgar? Ah, silakan. Siapa yang megang mic? Oke. Jangan ragu-ragu, jawab. Menurut saya, itu termasuk ke dalam cabang Ma'rifatun bil Qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Iya, meyakini dengan hati ya. Selain itu ada mungkin yang lain? Selain itu, cabang apa yang dia langgar di sini? Hah? Tentang perkara apa? Keyakinan dalam hati, boleh. Cabang keimanan dalam hati. Kenapa di sini? Karena kita nggak boleh ya percaya kepada ya selain Allah. Karena dia dianggap sebagai wali ya. Nggak boleh kita ya menganggap ya manusia ini menjadi perantaran kita disembuhkan oleh manusia. Tapi bukan karena Allah. Jadi kalau kita melanggar atau menyembah kepada manusia sama dengan kita melakukan kesyirikan. Baik, yang kedua kita lihat video ini. Diare, kolera, hepatitis A, polio, tipes. Bukan pinter yang lu dapetin, penyakit. Nah, baik. Cabang apa yang dilanggar sama? Dia meyakini kuburan keramat. Ya. Airnya katanya ada berkahnya. Apa yang kalian tanggapi dari video itu? Ayo silakan yang lain. Ayo. Silakan mungkin yang tadi menjawab boleh jawab lagi, boleh. Silakan. Iya, apa? Yuk pegang mic-nya. Yo, silakan. Ya. Silakan Hafuzah. Perilaku yang syirik, Pak. Kenapa dia melakukan kesyirikan? Karena dia percaya terhadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini air itu menyembuhkan dia, ya. Padahal ya penyakit. Nah, air itu sumber ya memang ada sebagian ulama mengatakan kalau kita mau menginginkan kesembuhan ya, carilah orang yang soleh, di situ dia mendoakan ya, mendoakan air tersebut tuh boleh. Tapi kalau misalkan ia sudah meninggal, dianggap sebagai di situ ada karohmanya, kekuatannya, bahkan bisa menyembuhkan penyakit. Nah, itu yang tidak dibolehkan dalam Islam. Karena termasuk perkara yang nanti menyangkut tentang masalah tauhid ya. Ya, yang lawan tauhid itu adalah apa nak? Kesyirikan. Baik. Ya. Nah, ini gambaran video tadi. Wali dianggap bisa mengobati segala macam penyakit dan makam keramat dianggap membawa keberkahan. Memang di sini banyak isu ya sensitif ya berpotensi untuk merusak cabang-cabang yang penting dalam keimanan. Ya, pertama kalau kita identifikasi dari video tadi, maka yang benar yaitu hanya Allah yang memiliki kuasa penuh untuk menciptakan, menyembuhkan, ya. Bukan wali atau orang soleh, karena mereka hanyalah manusia biasa. Nah, kesembuhan mutlak datangnya dari mana? Allah. Dari Allah, bukan dari manusia, ya.
Yang kedua, ibadah dalam bentuk doa apapun seperti nazar, tawasul, tawakal, ya, ditunjukkan kepada Allah, ya, bukan kepada ya makhluk, ya. Meminta kepada makhluk mampu dilakukan oleh Allah adalah ini merupakan kesyirikan besar, ya. Jadi berdoa ya untuk memberikan kekuatan untuk saya, jodoh, bahkan ya kalau sekarang lagi ya zamannya pemilu kemarin-kemarin itu banyak orang-orang yang meminta supaya diberikan kemudahan untuk bisa lolos ya menjadi anggota legislatif. Mereka menyembah kuburan. Nah, ini meminta kepada orang yang sudah mati. Ini bisa bahaya dan termasuk kesyirikan besar. Nah, wali ulama orang soleh tidak memiliki wewenang untuk memberikan manfaat, ya. Nah, ini nggak bisa memberikan manfaat. Segala berkah keberuntungan telah ditentukan oleh Allah. Manusia hanya berusaha dan berikhtiar, bertawakal hanya kepada Allah. Nah, sudah jelas video tadi memberikan gambaran pada kalian untuk ya kita mewaspadai hal-hal yang sekarang fenomena di masyarakat ya tentang banyaknya kegiatan yang kurang berfaedah ya dan merusak tauhid kita. Baik. Kemudian yang kedua, ini cabang tanggapan dari video ini. Ini tentang video apa ya? Silakan dinikmati videonya, ditanggapi. Cabang keimanan apa di sini? Ya. Di sini dia menemukan dompet, isinya ada uang. Ya. Ya, baik. Dan pakai aja duitnya bun, itu udah jadi hak kamu kok. Jadi dia pengen gunakan uang itu untuk kebutuhan dia, tapi dia dapat sering nasihat dari ibunya, ya tentang kejujuran. Ya. Pakai aja duitnya bun, itu udah jadi hak kamu kok. Ini dia dilema di sini, mau pakai apa enggak ya gitu, ya. Ini berapa, Bang? Kamu ganti sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Nggak jadi. Jadi dia tapi pengen pakai duitnya. Godaan selalu menawarkan pada dia, wah pengen pakai nggak nih, Bang? Ya. Nah, singkat cerita di sini oke. Masih disimpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau, ibu orang aja lagi. Udah, buat apa aja sini ya? Jangan. Udah buat apa aja sini ya? Nah, Nah, itu tuh orangnya tuh. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Masya Allah.
Tahu siapa? Makasih Budi ya. Namanya Budi. Ya, namanya buat Budi ya. Nah, baik. 10 tahun kemudian dia menjadi orang yang sukses. Ketemu sama orang yang dia lakukan kasih dompet tadi. Ya, Masya Allah. Jujur. Tuh. Yes. Ya. That's right. Jujur. Baik. Ada yang bisa mengambil tanggapan dari video tadi? Silakan, Nak. Jadi yang saya bisa simpulin itu si Budi itu orangnya jujur, baik walaupun ada goda-godaan yang datang, tapi dia tetap gak ambil duit dari dompet itu terus dibalikin ke orangnya. Hebat Budi. Iya. Selain itu ada lagi? Saya. Ya, Nak, silakan. Jadi dia karena dia nepatin janjinya, terus dia juga yang pasti jujur, kayak nggak kegoda sama godaan-godaan itu, dia juga dapat dampak baiknya dari perbuatan dia itu. Iya, Masya Allah. Barakallah. Ada satu lagi mungkin dari teman? Oke. Cukup? Ya, oke. Beri aplaus buat semuanya. Ya. Ini baru tema bagaimana menyikapi ya. Ini tentang iman kita, Nak. Ya, makanya kalau kita punya keimanan dalam hati kita, ya, perilaku itu akan selalu ya muncul gitu. Perilaku akhlak yang akan Allah berikan pada kita. Allah akan berikan jalan akhlak yang kalau kita iman kita itu ada. Coba kalau dia nggak punya iman, ya. Kalau dia nggak punya iman, pasti ketika dia punya ketemu sama duit tadi, dompet tadi, dia akan ya muncul di situ perasaan aku mau ambil aja duit ini karena nggak punya keimanan di situ. Makanya anak tadi Masya Allah punya ya tanda keimanan di situ apa? Melakukan kejujuran. Cabang kejujuran di situ prakteknya dalam cabang iman apa? Cabang dari perbuatan, ya cabang perbuatan. Bisa nggak ngelakuin seperti video tadi? Insyaallah, ya. Al jaza kata Allah min jinzil amal. Semua Allah akan balas setimpal atas kebaikan kita. Nah, kapan itu Allah nggak tahu kapan itu. Ya, yang penting kita berusaha. Ini kita melakukan kebaikan ya Allah. Allah akan berikan dampaknya nanti di kemudian hari. Maksudnya balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi Allah nggak pernah lupa atas kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Pasti Allah akan balas setimpal dengan balasan yang sama. Nggak bisa berkata-kata. Tapi kalau ngaji dia bisa. Oh. Masya Allah. Meskipun dia nggak bisa berbicara, dia juga mampu membaca Al-Quran. Masya Allah. Apa faedah yang kalian ambil? Cabang keimanan apa di sini? Lisan, ya. Walaupun lidahnya kaku, ya, nggak bisa banyak ngomong, ya. Tapi kalau dari mukjizat yang Allah berikan, ya dia bisa membaca Al-Quran, itu karomah. Nah. Allah berikan kemudahan kepada siapa yang dia kehendaki. Ya. Jadi walaupun kita ini sudah banyak punya ya lancar dalam membaca Quran, tapi kita keluh. Kenapa kita ini jarang membaca Al-Quran? Kok kita nggak bisa baca Quran? Karena memang lidah kita nggak pernah ya melantunkan ayat-ayat Allah. Pemuda ini sering dia lantunkan ayat Allah, diberikan kemudahan, kelancaran dalam
membaca Al-Quran. Maka kalau kalian hari ini kita semua bisa, aku sudah tahu baca Al-Quran, tapi jarang membaca, ya Allah akan sulitkan itu nanti. Ya, jadi harus berusaha menjaga ayat-ayatnya sering dibaca. Makanya cabang yang terkait di sini apa? Cabang lisan, membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran ya. Semua Allah akan berikan kemudahan ya. Baik, ini juga manusia tidak akan pernah bersyukur kalau matanya terlalu lama melihat nikmat orang lain. Tapi ketika dia melihat kelebihan yang diberikan Allah pada dirinya, lidahnya akan berkata alhamdulillah. Hatinya akan merasa cukup dengan pemberian Allah. Laisal ghina, orang yang kaya bukanlah banyak harta. ya. Wa innamal ghina ghinan nafs. Orang yang kaya, orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Iqna bima qasama Allahu lak. Merasa cukuplah dengan pemberian Allah. Takun a'lan nas. Engkau akan menjadi orang yang aman, sangat merasa cukup. Kalau kana li bani Adam wadiyan min lahab. Seandainya manusia itu punya satu lembah, isinya emas semua. Tamanna yakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan minta satu lembah lagi. Walan tabla fahu illa turab. Sampai mulutnya disumbat tanah. Nah, atainakal kautsar. Kau sudah mendapatkan nikmat yang besar. Ya, baik. Di sini tentang cara mensyukuri nikmat Allah ya. Jadi semua itu lantunkan kita dengan ya ketika dapat nikmat jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillah ya. Jangan keluh lidah kita. Ya, kalau kita malas membaca zikir pada Allah akan lupa. Allah akan lupa pada kita ya. Baik. Selanjutnya di sini dalil yang Rasulullah katakan apa dalam hadisnya? An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un wa sab'una syu'batun ya. Iman itu ada 77 cabang. Fa afdaluha la ilaha illallah. Jadi kalimat yang paling utama di sini adalah la ilaha illallah. Kemudian wa adnaha imatatul azanit tori. Kemudian al haya'u syu'batul minal iman. Jadi cabang yang paling rendah di sini adalah yaitu malu sebagian dari iman. Baik. Nah, 3 pilar yang akan kita bahas di sini ada dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Al imanu kata Nabi SAW apa? Ma'rifatun bil qalbi. Ma'rifat ya. Iman itu tambatan hati ya. Kaitannya tentang hati, niat, akidah. Kemudian wa qaulun bil lisan. Iman itu adalah melakukan apa? Lisan. Mengucapkan dengan lisan. Yang terakhir wa amalun bil arkan. Cabang yang terakhir adalah tentang perbuatan. Baik, di situ kita akan bagi menjadi 77 cabang di dalam 3 pilar bagian cabang keimanan. Di sini ma'rifatun qalbi ada berapa cabang? 30 cabang. Kemudian amal mendarahkan ada berapa cabang? 40. Kemudian yang ada 7 cabang di sini tentang lisan. Baik. Nah, di sini ada 30 cabang. Kalian bisa membacanya juga di dalam buku kalian. Kemudian 7 cabang juga ada di buku kalian dan 40 cabang dalam perbuatan. Baik, ini hal-hal yang merusak keimanan kita di masyarakat, yaitu tentang tradisi atau hal-hal yang ya merusak keimanan. Di sini ada budaya tradisi ya menyembah, membawa sesajen ke mana? Ke laut. Ini kemudian zodiak juga, membaca zodiak, percaya dengan zodiak, khurafat di sini tentang bahayanya meyakini sesuatu karomah tadi, itu khurafat namanya ya. Yang menyembuhkan aku dengan air tadi, melalui makam tadi ya, kemudian menganggap ada wali yang hebat. Kemudian kita minta berkahnya ya, padahal dia ya bukan wali yang Allah pilih di dunia ini. Kemudian ada sihir. Baik. Di sini Bapak akan bagi kelompok kalian menjadi 6 kelompok, setiap masing-masing kelompok ada 6 orang. Silakan
mendiskusikan tentang cabang kelompok yang ini. Pertama tentang keyakinan terhadap kelompok toleransi beragama di sekolah. Kemudian kelompok kedua, polarisasi penyebaran hoax media sosial. Kelompok 3 tentang jual beli jimat, benda keramat. Kelompok 4 tradisi yang dipertanyakan. Kemudian keyakinan pada benda, simbol keberuntungan. Kelompok terakhir ritual panen dan keyakinan lokal. Silakan berbentuk kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Silakan kumpul. Ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Di sini ya. Singkat kata singkat cerita. Godaan setan sih. Jangan jimat, terus Ya. kita merasa tidak percaya diri tanpa benda tersebut. Oke. Yang kedua, bahaya spiritualnya yaitu iman menjadi lemah, terus hati bergantung pada selain Allah, bisa terjerumus pada dosa besar atau syirik, dan juga menjauh dari keberkahan hidup. Akhirnya orang tersebut semakin jauh dari Allah dan lebih percaya kepada benda mati. Siap. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Itu tentang apa? Peran apa yang dapat dimainkan oleh tokoh agama dan influencer di media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya perbuatan ini dan menguatkan iman mereka. Ada kesimpulan? Apa jawabannya? Iya. Jadi yang pertama itu ada tokoh agama dapat memberikan ceramah kajian atau tulisan yang menjelaskan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang bahaya syirik dan pentingnya tauhid. Oke. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Influencer muslim itu bisa membuat konten edukatif seperti video singkat, podcast, maupun postingan yang menarik. Nah, di media sosial agar kita tuh mudah dipahami generasi muda. Mereka juga bisa memberi contoh nyata bagaimana sih hidup lebih tenang dan sukses dengan berdoa, berusaha, dan bertawakal kepada Allah. Tahu? Oke, nggak ada yang tahu. Jadi Lia Eden itu dia memimpin sekte kerajaan Tuhan. Itu tuh udah lama banget, udah 2006 gitu. Lalu jadi dia tuh buat sekte gitu bahwa dia tuh percaya bahwa dia adalah Tuhan. Jadi pengikut-pengikutnya tuh mempercayai bahwa dia tuh mempercayai Lia Eden. Jadi Lia Eden itu jadi Tuhannya gitu loh. Di sini ada contoh fotonya. Ya, nggak kelihatan Syakila. Bisa kok, nih. Jadi dia itu ditangkap sama polisi setelah ketahuan. Nah, ini contohnya nih teman-teman. Mana? Nih. Ya. Terlihat bukan? Iya Pak. Jadi dia mungkin kayak soal dia tuh kayak Tuhan gitu. Iya kayak Tuhan. Dan dia mengaku diri dia sebagai malaikat Jibril, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Hal tersebut itu sangat melanggar perspektif dari tauhid. Ya, Jadi betul. tugas kita nih sebagai para murid Pelajar. generasi penerus bangsa, para Yes. Islami, kita harus bisa menyingkirkan hal-hal yang di luar dari perspektif tauhid gitu. Ya, betul. Oke. Dan kalau misalkan kita mau ujian nih, kita tuh harus benar-benar meyakinkan di dalam diri kita harus belajar. Jangan sampai kita mengandalkan dari benda kayak kita taruh Al-Quran di atas meja berarti kita bisa lancar ujiannya. Itu Iya. nggak boleh ya teman-teman. Pakai jimat juga nggak boleh ya teman-teman. Nggak boleh. Jadi kita tuh harus tawakal, yaitu berusaha, berdoa, dan memaksimalkan semuanya. Berserah diri kepada Allah, yakin. Ya. Baik. Cukup? Ya cukup Pak. Dan Bisa ya teman-teman, kita nggak boleh melanggar perspektif tauhid ya teman-teman. bisa ya teman-teman. Semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Oke.
Ice breaking, kalau Bapak ambil clue-nya gini ya. Bacalah tasbih, subhanallah. Bacalah tahmid, alhamdulillah. Bacalah takbir, Allahu Akbar. Bacalah tahlil, la ilaha illallah. Ayo, boleh maju ke depan, siapa yang siap? Saran dan kesan dan pesan kalian dalam belajar di materi Syu'abul Iman. Siapa yang mau maju? Silakan. Iya, silakan, Nak. Oke. Iya, langsung. Oke, jadi kesan dan pesan. Jadi yang saya pelajarin dulu dari hari ini. Jadi kita belajar tentunya di cabang iman tuh dibagi jadi lisan, perbuatan, dan satu lagi hati. Dari itu ya. Nah, terus juga tadi kan ditampilin video-video, kita bisa tangkep kalau kebaikan sekecil apapun tuh nanti dampaknya bakalan besar. Terus juga ada cabang iman kejujuran, itu juga pokoknya semua cabang iman yang baik itu pasti nanti berdampak baik nantinya gitu. Oke. Lagi Ya. udah mungkin Pak. Iya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Beri aplaus buat mereka. Ya. Kita masuk ke Kahoot, kita main pembelajaran quiz ya. Ini 10 soal, kalian bisa jawab ya dengan kecepatan dan pemahaman ya. Silakan dibuka Kahoot kalian. Saya berikan linknya sebentar. Baik, alhamdulillah. Sekian itu tadi evaluasi di kita ya dengan melalui pembelajaran ya metode quizzes yang Bapak ambil dari, mudah-mudahan tadi materinya bisa kalian pahami di dalam soal-soal tadi ya, walaupun ada yang sulit ya. Boleh nanti ditanyakan di luar ya KBM Bapak, silakan dikomunikasikan lagi lebih lanjut. Intinya dari pembahasan kita pada hari ini tentang Syu'abul Iman, makanya inti dari Syu'abul Iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan, dan lisan ya. Perbuatan kita, lisan kita, semua itu adalah dalam bentuk kebaikan dan amal soleh. Jadi jangan lupa ketika kita melihat kebaikan di depan mata kita, jangan lupa untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Karena semua itu akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Lakukan kebaikan. Maka Allah perintahkan ya, innallazina amanu wa amilus solihat ulaika hum ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang melakukan amal soleh ya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Man amila amalan, barang siapa melakukan amal soleh min zakarin au unsa, baik laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah. Maka insyaallah ya Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Intinya dalam ibadah itu ada rambu-rambu yang kita nggak boleh langgar, yaitu melakukan pantangan, ya melakukan apa? Ya, melanggar. Lawannya tauhid apa tadi? Kesyirikan dalam ibadah. Allah nggak mau dipersekutukan dalam ibadah, ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah nggak akan mengampuni dosa selain itu. Oke, itu saja yang bisa Pak sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah dan iman kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiri dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka tubu ilaik. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah